Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sonita Permatasari, NIM K33271, kelas A, Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi asam basa HSAB dari mata kuliah Kimia Anorganik 2 yang diampu oleh Ibu Maria Ulfa. Nah, kita langsung aja ya guys masuk ke materinya, kita simak bareng-bareng. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari asam basa HSAB beserta contohnya. Yuk kita simak. Oh iya teman-teman, sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat pengantar terkait teori HSAB yang akan kita pelajari. Jadi, yang pertama yaitu teori asam basa keras dan lunak, dikenal juga sebagai konsep asam basa Pearson. Digunakan dalam kimia untuk menjelaskan stabilitas senyawa, mekanisme, dan jalur reaksi. Berikutnya, yaitu untuk menetapkan istilah keras atau lunak dan asam atau basa untuk spesies kimia. Keras berlaku untuk spesies yang kecil, memiliki kondisi muatan tinggi, di mana kriteria muatan terutama berlaku untuk asam pada tingkat yang lebih rendah pada basa dan terpolarisasi lemah. Selanjutnya yaitu adalah lunak, berlaku untuk spesies yang besar, memiliki kondisi muatan rendah dan sangat mudah terpolarisasi. Konsep ini adalah cara menerapkan gagasan tumpang suh orbital pada kasus kimia tertentu. Dan yang terakhir yaitu teori ini digunakan dalam konteks di mana deskripsi kualitatif bukan kuantitatif akan membantu dalam memahami faktor-faktor dominan yang mendorong sifat dan reaksi kimia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian HSAB atau Hard, Soft, Acid, and Base beserta pengertian asam dan basa secara umum. Mari kita simak teman-teman. Diperhatikan ya. Pengertian dari HSAB sendiri atau Hard, Soft, Acid, and Base merupakan teori yang menjelaskan tentang keras lunaknya suatu asam dan basa. Konsep ini menentukan kekuatan suatu ion logam, tetapi sekali lagi bahwa konsep ini berbeda dengan asam basa kuat dan lemah seperti pembagian asam basa secara umumnya. Untuk yang pertama ada pengertian asam, yaitu adalah molekul atau ion yang dapat memberikan proton atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron, serta memiliki pH kurang dari 7. Yang kedua ada pengertian basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Syarat-syarat HSAB. Yang pertama ada syarat untuk asam basa keras atau hard, yaitu memiliki jari-jari atom kecil, bilangan oksidasinya tinggi, polaritasnya rendah, serta elektronegativitasnya tinggi. Untuk contoh asam keras yaitu ada H+, Na+, Li+, K+, Ti4+, Cr3+, Cr6+, Bf3, R3CF+. Sedangkan contoh untuk basa keras yaitu ada OH-, OR-, F-, Cl-, NH3, CH3COO-, N2H4, CO3 2-. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat asam basa lunak atau soft, yaitu memiliki jari-jari atom yang besar, bilangan oksidasinya rendah, polaritasnya tinggi, serta elektronegativitasnya rendah. Untuk contoh asam lunak yaitu ada Hg2+, Hg22+, Pt4+, Pd2+, Ag+, BH3, Au+.
Untuk basa lunak yaitu ada H-, RS-, I-, PR3, SCN-, CO, C6, H6. Menurut prinsip HSAB, asam keras akan berinteraksi dengan basa keras untuk membentuk kompleks. Begitu juga asam lemah dengan basa keras untuk membentuk kompleks, begitu juga asam lemah dengan basa lemah. Interaksi asam keras dengan basa keras merupakan interaksi ionik, sedangkan interaksi asam lemah dengan basa lemah merupakan interaksi yang bersifat kovalen. Teori HSAB atau Hard Soft Acid and Base yang menggolongkan asam dalam 3 kategori, yaitu asam keras, sedang, dan asam lunak. Dan basa juga dalam 3 kategori, yaitu basa keras, sedang, dan basa lunak, merupakan pengembangan dari teori asam basa Lewis. Asam Lewis meliputi yang pertama adalah H+, karena memiliki orbital kosong 1s. Yang kedua adalah senyawa yang kekurangan elektron valensi menurut aturan oktet seperti BeH2, AlH3, dan BH3. Yang ketiga, spesies yang memiliki kemampuan untuk menambah elektron valensinya lebih dari 8, seperti PR3 dan SR2. Yang keempat, spesies yang memiliki ikatan rangkap polar sehingga memiliki kutub positif yang dapat menarik pasangan elektron, seperti R2C berikatan dengan O, OCO, dan OSO. Selanjutnya adalah basa Lewis. Basa Lewis meliputi yang pertama karbonion, yang kedua NH3, PH3, ASH3, SBH3, dan basa konjugasinya beserta turunannya. Yang ketiga yaitu H2O, H2S, basa konjugasinya dan turunannya. Yang keempat, anion-anion halide. Dan yang kelima, senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 beserta ion-ionnya. Berikut adalah contoh HSAB. Selain contoh yang saya sebutkan tadi, masih ada contoh yang lainnya, yaitu misalnya pada asam keras ada H+, ion logam alkali seperti Li+, Na+, K+, Pi4+, Cr3+, Cr6+, Bf3. Untuk contoh basa kerasnya yaitu ada OH-, F-, Cl-, NH3, CH3, COO-, beserta CO3 2-. Untuk asam lunak yaitu ada CH3Hg+, PT2+, PD2+, Ag+, Au+, Hg2+, Hg22+, Cd2+, dan BH3. Dan yang terakhir ada contoh dari basa lunak yaitu H-, R3P, SCN-, dan I-. Untuk konsep HSAB ini dapat juga meramalkan terjadi tidaknya suatu reaksi melalui suka tidak suka, yaitu asam keras cenderung suka dengan basa keras dan asam lunak cenderung suka dengan basa lunak. Berikut ini adalah contoh dari suatu reaksi suka dan tidak suka. Yang pertama ada HgF2 ditambah BeI2 direaksikan menjadi HgI2 ditambah BeF2, yaitu yang bersifat lunak keras, keras lunak, lunak, dan keras-keras. Untuk contoh yang kedua yaitu ada CH-HgOH ditambah HSO3- direaksikan menjadi CH3HgSO3- ditambah HOH, yang bersifat lunak keras, keras lunak, dan keras-keras. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pasangan asam keras, basa keras, BeF2 dan HOH terbentuk dari ikatan kovalen. Sedangkan pasangan asam lunak, basa lunak, Hgi2 dan CH3HgSO3- membentuk ikatan kovalen. Berikut tadi adalah paparan materi terkait asam basa HSAB. Nah, semoga dari materi yang saya sampaikan tadi, ilmunya bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Terima kasih.